tiba-tiba Rek menjerit-jerit dalam keadaan tidur dan dia bilang, tidak, tidak, aku tidak mau ikut, aku punya rumah. Assalamualaikum Rek, piye kabare? Sehat? Balik maneng ambek aku Rek, Enci, selaku pembaca naskah di channel Horor TV. Kali ini saya akan membahas tentang cerita horor di sekolah. Ngomong-ngomong Rek, kalau membahas sekolah kan jadi keinget filmnya itu loh, filmnya Dilan yang masalah percintaan. Lah, tahu kan lagunya? Jadi sebelum kita ke krepi-krepi, kita bucin dulu yuk. Cekidot. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Wes Rek. Wes yo bucine. Iki wae aku wis baper lho yo. Sekolahan memang sering dianggap salah satu tempat yang berhantu, Rek. Apalagi kalau bangunan tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda maupun Jepang, Rek. Belum lagi, Rek, kalau bangunan sekolah tersebut bekas rumah sakit, penjara, atau kuburan, yang menjadikan cerita-cerita horor itu beredar di masyarakat dan dipercaya, Rek. Mulai dari kisah murid tambahan, kemudian ada penampakan hantu WC, penampakan hantu di kelas, dan juga bahkan itu ya Rek, bahkan ya ada hantu yang bisa menyerupai murid di sekolah itu, Rek. Kebanyakan sekolahan itu pasti memiliki cerita mistis, Rek. Bahkan saking mistisnya, cerita hantu penunggu sekolah itu menjadi urban legend yang ceritanya itu loh sampai kemana-mana, Rek. Cerita-cerita horor hantu di sekolah ini sudah banyak beredar di internet, Rek. Ditulis langsung oleh si korban yang mengalami atau bahkan ditulis secara tidak langsung oleh orang yang mendapatkan cerita langsung dari si korban. Ini dia 3 kumpulan cerita horor di sekolah yang sudah dirangkum oleh tim Horor TV. Cekidot. Salah satu cerita horor yang paling terkenal, Rek, yaitu cerita hantu Nancy yang berada di SMA 3 dan SMA 5 Bandung, Rek. Dua sekolah ini berada di satu lokasi, Rek, yang bangunannya memiliki gaya yang sangat klasik. Nggak heran, memang bangunan ini didirikan sejak zaman kolonial Belanda, Rek. Nggak cuma indah, Rek, bangunan ini menyimpan berbagai cerita mistis yang sudah tidak menjadi rahasia lagi, Rek. Lah, ceritanya itu turun-menurun gitu loh, Rek, dari angkatan ke angkatan bawahannya, seperti itu, Rek. Apalagi ditambah dengan cerita hantu Nancy yang kerap kali menampakkan diri di jendela, Rek. Hantu Nancy. Nancy. Namanya sih bagus sih, tapi kok menakutkan. Nancy. Aduh. Hantu Nancy sendiri ini, Rek, adalah sosok noni-noni Belanda yang sangat cantik yang menjadi trending topik di 2 sekolah, Rek, yaitu SMA 3 dan SMA 5. Ada yang mengatakan bahwa hantu Nancy ini adalah korban pemerkosaan. Jadi dia itu bunuh diri gitu loh, Rek, setelah diperkosa. Dan ada juga yang bilang kalau hantu Nancy ini adalah korban pembantaian yang sangat kecil. Ngeri gak sih, Rek? Sekolah ini, Rek, memiliki 3 jendela yang selalu terbuka, Rek. Konon katanya jika kita memutari sekolah tersebut sebanyak 3 kali, kita bakal menemukan hantu Nancy ini
Di salah satu jendela yang terbuka tersebut, Rek, gak cuman hantu Nancy, Rek, tapi tokoh-tokoh lain seperti hantu poltergeist, nanti ditulis sama editor, yaitu seperti itu loh, hantu perwira Belanda dan hantu postur yang sering kali menampakkan diri di sekolah ini, Rek. Hantu Nancy ini diyakini sering menampakkan diri di tangga dekat aula. Beberapa orang yang melihat hantu Nancy ini menampakkan diri di tangga bagian atas dengan sudut bibirnya mengeluarkan darah, Rek. Seperti itulah. Aku, Rek, kalau disuruh muter-muter ya di sekolahan itu, Yora berani toh. Apalagi kalau sendiri, ya beda lagi kalau sama si dia. Iya. Cukup banyak kehebohan yang terjadi akibat kemunculan hantu Nancy ini, Rek. Salah satunya dari seorang guru yang pernah mengalami kejadian tersebut. Dia memiliki pekerjaan yang banyak, sampai-sampai dia pulang sampai larut malam, Rek. Sampai larut malam, Rek, kayak gitu loh. Dan dia ketakutan hingga dia telepon anaknya untuk menjemput dirinya, Rek. Karena pada masa itu belum ada ponsel, Rek, jadi sang guru tersebut menggunakan telepon umum yang berada di seberang tangga. Awalnya pembicaraan berjalan lancar, Rek, dan beberapa saat kemudian sang guru tersebut tidak menjawab tidak menjawab pertanyaan dari si anaknya tersebut. Ketika si anak sampai di sekolah, ia mendapati ibunya sudah tak sadarkan diri, Rek. Ternyata pada saat teleponan berlangsung, si Nancy muncul tepat di hadapan ibunya. Sehingga seketika itu si ibunya itu jatuh pingsan tak sadarkan diri, Rek. Hantu Nancy kononnya hanya bisa diamankan oleh Mang Uca, yaitu pengurus sekolah dan juga sekaligus juru kunci dari bangunan itu, Rek. Ketika maghrib, jika masih ada kegiatan sekolah, si Mang Uca ini biasanya memindahkan si hantu Nancy, memindahkan dari tempat mangkalnya ke tempat yang lebih aman, Rek. Biasanya diletakkan di WC Putri yang berada di belakang SMA 3, Rek. Ada ritualnya juga, Rek. Biasanya harus menyiapkan 1 keran bir sebagai sesajen untuk si Nancy tersebut, Rek. Kok yo aneh ngono lho. Setan. Aduh, hantu. Mintanya sajennya itu yang aneh-aneh. Bir lho, Rek. Bir ini. Alah, aneh-aneh ini. Syarat sesajen bir ini, Rek, harus dipenuhi. Kalau tidak, si Nancy ini bisa marah. Karena dulu sudah pernah terjadi. Lah, sekolah ini mengadakan suatu acara di mana panitia tersebut mengalami kesurupan. Karena para panitia ini tidak membelikan sesajen tersebut. Gitu, Rek. Kalau di Surabaya terkenal dengan rumah hantu Darmo. Lah, di Malang pun juga punya cerita yang sangat melegenda, Rek. SMA Tugu. Sebuah komplek SMA yang terdiri SMA 1, SMA 3, dan SMA 4 Negeri Malang yang menyimpan banyak misteri. Penasaran dong ceritanya? Yuk simak saja. Ya, inilah cerita populer dari kompleks SMA favorit di Malang. Darah Abadi. Di SMA Tugu merupakan gedung bangunan lama ini ada ubin yang berwarna kuning yang anehnya itu, Rek, dihiasi dengan bercak merah. Dari merah yang jelas sampai merah yang kecoklatan, dan tempatnya itu tidak teratur gitu loh, Rek. Konon, Rek, ubin yang berbercak merah itu jika diganti dengan ubin yang baru
bercak merahnya itu muncul lagi gitu loh Rek. Dan orang-orang yang berusaha mengganti ubin tersebut bisa-bisa kesurupan Rek. Sampai ada kejadian yang menggantikan itu sampai jatuh sakit Rek. Salah satu cerita pemicu dari lantai tersebut Rek, yaitu SMA Tugu dulunya adalah tempat penyiksaan tentara pada masa penjajahan. Kalau kamu iseng main ke sana, kamu cari aja ubin yang berbercak merah di lorong-lorong sekolah tersebut. Dari satu tempat angker, ada spot yang lebih angker yaitu Aula Tugu, di mana tempat ini adalah tempat titik temu dari 3 warga sekolah ini Rek. Jadi konon ceritanya di tempat itu ada hantu tentara yang tidak ada kepalanya gitu loh Rek. Aula ini Rek, awalnya memiliki lantai yang berbercak darah, dan sekarang diganti dengan lantai yang berkayu dengan dasaran memakai pasir Rek. Kenapa? Untuk menghindari adanya bercak darah itu muncul lagi Rek. Aula Tugu ini Rek, di malam hari tidak boleh dikunjungi. Kenapa? Karena pernah terjadi ada salah satu orang yang melihat bahwa ada penampakan sosok tentara Jepang yang berbaris lurus berjalan tanpa kepala Rek. Ngeri nggak sih? Oh iya Rek, SMA Tugu Malang ini dulunya menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia Rek, di mana di kompleks ini terdapat terowongan yang menjadi pintu darurat, yaitu tempat perlarian di masa penjajahan Rek. Sampai sekarang terowongan ini masih ada Rek, tapi fungsinya sudah berbeda Rek. Ini cerita pribadi salah satu keluargaku Rek, yang sekolahnya di Gresik sini. Jadi gini, sepupuku itu waktu masih sekolah, ia pernah diganggu oleh makhluk halus berjumlah 2, yang satu tinggi dan yang satu pendek, seperti anak di usia SD gitu loh. Langsung ke cerita intinya saja ya Rek. Katanya saat tidur ia sering didatangi makhluk halus tersebut. Bahkan ketika masuk sekolah ia langsung ingin buang air kecil, padahal di rumah sudah buang air kecil Rek. Yang bikin krepi-krepinya itu Rek, saat buang air kecil, 2 sosok tersebut sudah menunggu di dalam kamar mandi tersebut. Bahkan makhluk tersebut sering masuk dalam mimpi Rek. Dia pernah pingsan, terus dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba Rek, dia menjerit dalam keadaan tidur. Dia bilang, tidak, aku tidak mau ikut. Aku punya rumah. Kayak gitu Rek. Dan ternyata semua dikarenakan ia sering melamun di kelas. Dan ceritanya memang kelas tersebut sedikit angker. Dan kedua makhluk halus tersebut ternyata memang sering memasuki tubuh anak yang sering melamun. Pelajaran Yorek, jangan suka melamun karena saat posisi kita melamun, pikiran kita kosong. Itu menjadi kesempatan bagi si makhluk-makhluk halus ini masuk dalam pikiran kita. Begitu. Wes Yorek yo, sampai iki wae cerita tentang horor di sekolah. Tapi Yorek yo, jujur, masa-masa paling indah itu masa di sekolah loh Rek. Buat kalian-kalian yang nonton video ini dan masih duduk di bangku sekolah, nikmati step by step kalian di sekolah Rek. Dan jangan sampai bolos-bolos sekolah, apalagi kabur dari sekolah. Dan yang paling berkesan menurutku Rek, yaitu masa-masa di SMA Rek. Kayak nggak bisa move on gitu di masa-masa SMA sampai sekarang ini. Menurut kalian gimana? Isi di kolom komentar ya. Intinya, belajar yang giat agar kalian di masa sekolah itu membuahkan hasil Rek. Tidak ada di dunia ini orang yang bodoh, tetapi yang ada hanyalah orang yang malas dalam belajar. Oke Rek, kalau kalian punya cerita-cerita tentang masa-masa di sekolah atau hantu penampakan atau kalian pernah mengalami sendiri, tulis saja di kolom komentar ya Rek. Khususnya warga sekolah yang aku ceritakan tadi.
Monggo cerita bagaimana krepi-krepinya sekolah kalian. Dan ojo lali ya rek, like, comment, share, dan subscribe. Sehat terus ya rek, tetap melangkah walaupun agak barbar. Ambiar siti ya ka apa, pokok ojo sampai musik rek. Ojo lali 4 sehat 5 sempurnanya ya rek di hari-hari ambiar kalian. Tatak terus rek, see you next time.